Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Penemuan mayat bayi laki-laki di tempat sampah belakang rumah warga di Pringsewu. Seorang tersangka korupsi dana BUMDes Lampung Utara yang sedang sakit dijemput paksa petugas Kejaksaan Lampung Utara menggunakan kursi roda. Karena lebih menguntungkan, petani kopi di Lampung Barat mulai mengembangkan pertanian tumpang sari buah alpukat. Seorang mantan terpidana kasus suap melaporkan seorang kepala desa di Lampung Timur yang menyuapnya namun justru lolos dari jerat hukum. Laporan dilayangkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung pada Rabu siang. Pelapor Himawan Sentosa datang bersama kuasa hukumnya untuk melaporkan Anto Budianto, kepala desa Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur. Himawan menuduh terlapor menyuapnya uang 75 juta rupiah untuk mengurus pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Pelapor yang juga mantan ASN di Inspektorat Lampung Timur ini sebelumnya divonis dan ditahan selama 2 tahun penjara bersama 3 terpidana lain. Keempatnya dinyatakan bersalah dalam kasus pemerasan dan terjaring OTT polisi. Karena dia juga melakukan suap terhadap kami dan kami sudah menjalani hukuman, sementara beliau selaku pemberi dalam hal ini harusnya sepantasnya juga beliau mendapatkan hukuman sebagaimana yang sudah kami jalani. Karena dia sudah menjalani proses hukum dan sudah selesai, namun dia tidak merasa ini belum adil karena pemberi suapnya atau pemberi uang kepada Pak Himawan ini dan teman-temannya itu belum diadili, hanya minta keadilan. Jadi tinggal nanti bagaimana penilaian penyidik. Laporan itu diterima petugas Kejati Lampung, namun pihak kejaksaan belum bersedia berkomentar banyak dan menyatakan masih akan memeriksa berkas laporan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Maraknya tawuran antar pelajar di Bandar Lampung mendorong pihak sekolah dan polisi bertindak proaktif. Salah satunya merazia pelajar yang kedapatan membolos saat jam sekolah atau pulang sekolah. Pada Rabu siang, polisi menggeledah sejumlah pelajar di sebuah sekolah menengah kejuruan swasta yang terletak di Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara. Barang bawaan pelajar tak luput dari penggeledahan guna mengantisipasi pelajar yang membawa senjata tajam atau barang berbahaya lainnya. Penggeledahan dilakukan karena polisi mendapat laporan adanya penyerangan di salah satu sekolah swasta. Untuk melakukan himbauan kepada mahasiswa untuk tidak melakukan tawuran ataupun terprovokasi oleh rekan-rekannya atau kelompoknya. Yang notabene sekarang kita akui banyak kelompok-kelompok WA grup mereka itu mengatasnamakan kelompok solidaritas mereka untuk tawuran. Para pelajar kemudian diberi penyuluhan hukum dan keamanan oleh polisi. Penyuluhan juga merupakan langkah antisipasi supaya pelajar tidak mudah terprovokasi ajakan tawuran yang biasanya disebarkan melalui media sosial. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Petugas gabungan Rabu pagi menggelar apel siaga bencana alam di halaman Polres Tulang Bawang. Kesiagaan petugas ini menyambut datangnya musim hujan yang diperkirakan terjadi pada akhir bulan ini. Dari 15 kecamatan di Tulang Bawang, 8 diantaranya rawan bencana banjir, yakni Kecamatan Menggala, Dente Teladas, Gedung Meneng, Rawajitu Selatan, Rawajitu Timur, Gedung Aji Baru, Rawapitu, dan Gedung Aji. Dari 8 kecamatan itu, sebagian merupakan wilayah rawan banjir, sementara sebagian lainnya rawan bencana angin puting beliung. Sekitar 200 personel yang kita siagakan. Untuk titik-titik rawan bencana alam tentunya di daerah Cakat maupun di daerah Dente Teladas maupun Rawajitu Selatan. Intensitas curah hujan sangat tinggi saat ini, terjadi setiap hari. Tentunya untuk masyarakat yang di wilayah aliran sungai maupun di pesisir laut, antisipasi air pasang. Tim siaga bencana melakukan antisipasi dengan menyiapkan sejumlah peralatan untuk penyelamatan atau evakuasi para korban bencana. Tanda-tanda banjir terdeteksi mulai dari meningginya debit air di Sungai Uai Tulang Bawang dan Sungai Uai Pidada hingga merendam ratusan hektar sawah di Kecamatan Gedung Aji Baru dan Rawapitu beberapa hari lalu. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Tanaman padi di sawah desa Waibatang, Kecamatan Lembong, pesisir barat ini tumbuh subur. Ya, karena ini dampak curah hujan tinggi. Namun di musim kemarau, sawah di desa Waibatang tandus karena tidak tersedianya sumber pengairan. Desa Waibatang memiliki sekitar 70 hektar sawah tada hujan. Petani mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah mereka. Sedangkan saat kemarau, sawah dibiarkan tidak ditanami. Para petani meminta pemerintah membangun irigasi supaya mereka bisa menanam padi minimal 2 kali dalam setahun. Ini untuk sementara Pak, kami itu mengadakannya dengan menunggu datangnya hujan. Karena berhubung sawahnya itu sawah tanda hujan Pak. Makanya nunggu hujan Pak. Kami petani-petani di Pekuan Tanjung Waibatang ini Pak. Hasil panen padi yang ditanam di sawah tada hujan tidak maksimal. Paling banyak sekitar 2 ton gabah per hektar. Padahal, jika ada irigasi untuk mencukupi kebutuhan pengairan sawah seperti di daerah lain, maka hasil panen padi mencapai 7 ton per hektar. Kalau ada sistem pengairan atau irigasi, kita yakin untuk swasembada pangan bisa kita laksanakan sendiri. Artinya sawah kita ini bisa menghasilkan maksimal sesuai dengan petunjuk ataupun himbauan dari Dinas Pertanian. 1 hektar bisa menghasilkan 4-6 ton gabah kering giling. Tapi kalau dengan kondisi tada hujan, sawah kita ini tidak bisa maksimal hasilnya. Aparatur Desa Waibatang, Kecamatan Lembong, sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan pembangunan irigasi ke pemerintah kabupaten dan provinsi, namun belum kunjung direalisasikan. Padahal, pihak desa siap menghibahkan lahannya untuk pembangunan irigasi. Petani dan aparatur Desa Waibatang berharap daerahnya jadi pemasok beras di Lampung Barat. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.